Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Enak. Kopinya adalah Tim Hortons. Tim Hortons ini kopi Kanada, dari Kanada, di brewing di Kanada, Arabica Coffee. Tapi dari beansnya dari mana ya? Nggak tahu nih saya. Cuma dibilang Arabica ya. Roasting in Canada. Oleh-oleh dari Mas Agus. Asik. Kemudian dibuat cappuccino. Nah, cuma memang ininya agak beda rasanya. Jadi dia tidak terlalu kencang ya. Kalau yang roasting Indonesia lebih kencang, jadi ini rasa susunya lebih kerasa. Kalau biasanya rasa kopinya lebih nendang, lebih najong kalau kata orang Sunda. Kemarin ini masih soal kesabaran berlalu lintas lagi, agak bosan-bosannya saya cerita gitu. Karena kalau bahasa Inggrisnya this is one of my pet peeves. Pet peeves itu apa ya? Kekesalan atau apa ya? Ntar kacamata ganti dulu nih. Kekesalan atau apa yang selalu menjadi pembicaraan atau menjadi pemikiran saya. Jadi macet ya kemarin tuh. Jadi ada kondangan, pergi kondangan malam habis maghrib, pergi, macetnya luar biasa. Nah, macet luar biasa ini kebetulan nggak hujan ya. Biasanya kalau habis hujan, kalau di Bandung tuh sering kali macet. Hujan berhenti, orang baru keluar. Kemarin nggak macet. Nah, saya lihat wah memang ada macam-macam ya. Ada ada acara kondangan di sebuah coffee shop yang mana ngatur parkirannya nggak benar. Ini lagi-lagi ya, banyak orang-orang atau preman-preman yang ngurusin parkiran tapi dia tidak ngerti lalu lintas. Jadi nggak ngerti gimana membagi lalu lintas, stopnya segala macam ya. Kelihatannya riweuh, pusing gitu ya. Tapi sebenarnya nggak gitu sih. Mengatur lalu lintas itu sederhana. Dalam tanda petik tentu saja sederhana. Karena kita yang penting memberikan satu kejelasan kepada pengemudi itu ya, bahwa kapan gilirannya, yang kedua keadilan. Jadi yang biasanya yang terjadi itu tidak adil. Jadi yang satu dikasih terus, yang lain bilang kenapa giliran saya kok nggak dikasih gitu. Ini kan giliran saya. Nah itu kalau kita bisa menggilir ya, dan kita bisa menunjukkan keadilan, orang nurut ya. Masalahnya nggak adil. Jadi ini ya. Terus kalau ada yang nyerobot ya, nah itu harusnya di stop atau dimarahin ya, bahwa ditegur. Jadi kamu nyerobot, kamu mengambil hak orang lain gitu. Mengambil hak orang lain itu jadi masalah ya. Nyerobot tuh ngambil hak orang lain. Jadi kalau Anda yang tukang nyerobot, Anda ngambil hak orang lain. Sama aja dengan nyuri ya. Gak ada bedanya gitu ya. Nah itu dia ya. Nah karena orang tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan hak, tidak diberikan keadilan, maka orang tidak percaya kepada sistem, bahwa wah ini sistemnya gak adil gitu. Jadi ada dibiasakan menjadi nyerobot. Karena nanti saya nggak dapat bagian ya, saya akan stuck di sini terus menerus gitu ya. Nah ini yang harus kita kita ajarkan ya kepada orang-orang, bahwa bergantian giliran ngantri. Wah dibahas lagi nanti, budaya ngantri itu cocok nggak dengan kebudayaan Indonesia? Menurut saya sih cocok. Di beberapa tempat orang akhirnya ngantri ya. Kenapa? Karena ya tadi ya, orang nggak sabar. Nah yang lebih sering terjadi itu biasanya ada kendaraan gini kan, ini dua arah ya, kendaraan dua arah kan gini ya. Terus motor ke sebelah kanan mobil gini kan, berarti menghalangi mobil yang dari arah berlawanan. Motor ini mau masuk kemana ya, mepet gitu. Sehingga mobil nggak bisa jalan ya, karena ada motor tadi. Nah kalau naik motor jangan di sebelah kanannya mobil kalau lagi macet, itu di belakangnya. Anggap aja kalau kita naik motor tuh seperti naik mobil lah, tapi ukurannya kecil, jadi di belakang gitu ya. Ukurannya lebih ramping, jadi kita di belakang mobil-mobil ini, sehingga dari arah berlawanan itu bisa lancar. Jadi kita jangan ngambil haknya orang lain ya. Itu yang utamanya gitu, kita berikan itu. Supaya kalau dia lancar, kita juga ikut lancar. Ya, kalau dia stuck, kita ikut stuck. Karena nanti ini nutupin jalannya. Kalau dia ikut jalan, nah yang jalan ini nanti bergantian gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Di kita itu ya. Ada tambahan lagi. Ditambah lagi adalah jumlah kendaraannya terlalu banyak juga. Memang. Jadi itu tambahan lagi ya.
Tapi kalau diatur sebenarnya bisa nggak? Bisa, jumlah kendaraannya banyak bisa diatur, cuma antriannya lebih panjang aja gitu ya. Nah itu, tapi kalau antrian lebih panjang, lebih tidak sabar lagi ngeliat, waduh kalau giliran saya kapan ini, kita serobot-serobot dulu aja ya gitu ya. Jadi ketidaksabaran itu ya menyebabkan kemacetan. Kalau yang di luar negeri sih yang terakhir tadi, kendaraan yang banyak, ada kondisi-kondisi mungkin ada darurat lah, ada banjir, longsor atau apa ya, sehingga terpaksa ngantri. Tapi ngantrinya itu bukan karena kebodohan orang. Nah ini dia gitu ya. Kalau kita itu ketidaksabaran, kebodohan, nah gitu. Dan ini tuh tidak diajarkan menurut saya. Dianggap orang-orang akan mengerti dengan demikian saja gitu. Enggak, itu yang kayak gini harus diajarkan. Diajarkan itu boleh jadi orang satu tidak tahu, ya tidak tahu. Oh nggak tahu, bisa ngantri toh. Ada seperti itu ya. Yang ngatur juga oh gitu toh. Yang utamanya itu adalah bergiliran ya, fairness ya, adilan itu. Oh gitu ya, bisa diatur. Yang kedua bukannya tidak tahu, tapi lupa. Aduh lupa ya gitu. Ya jadi lupa. Wajar namanya manusia juga lupa ya. Yang ketiga itu tadi bahwa kesepakatan values itu ya, kebersamaan. Nah itu yang mungkin kita harus ajarkan lagi bahwa oh mungkin kalau yang belum tahu jadi tahu, yang lupa diingatkan kembali. Terus kita kesamaan lagi, yuk kita sama-sama lagi ya, bersabar gitu. Yang perjuangan gini kan mengubah sebuah kultur itu ya, kebiasaan itu lama. Ya harus sabar, harus kayak gini ya. Mungkin kesannya ini saya cerewet gitu ya, merepet ya, nagging gitu ya, ngomong terus ya, enggak apa-apa. Ini kan namanya juga belajar. Ngajarin tuh kayak gini susah. Kalau ngajarin matematika aja udah susah ya, apalagi ngajarin perubahan kebiasaan. Itu aduh, susah banget. Ini juga sama nih, mengubah kebiasaan ngopi. Nah, kalau ngopi saya enggak pakai gula ya. Jadi ngopi itu bagus, asal tidak pakai gula. Yang susahnya itu gulanya itu, karena nanti menjadi orang-orang ya sakit gula ya, diabetes. Sebetulnya saya juga dulu kopi pakai gula dulu sekali pakai gula. Kemudian saya diberitahu gitu, terus gimana ya mengubah kebiasaan saya. Gulanya saya nggak banyak sih waktu itu, 1 sendok aja ya, 1 sendok, kadang-kadang sedikit, tambahin sedikit ya. Lama-lama saya kurangin. Terus saya lupa ya, 6 bulan kayaknya ya saya belajar. 6 bulan atau 3 bulan ya, pokoknya saya belajar. Ngurangin. Setelah 6 bulan itu, barulah saya bisa minum kopi tanpa gula. Dan justru baru tahu, enak banget ngopi tanpa gula gitu ya. Nggak percaya kan, orang-orang ini masih banyak teman-teman saya yang juga masih nggak percaya bahwa wah ngopi enaknya pakai gula gitu ya. Itu dia. Kalau ini mungkin ada yang pernah minum kolak nggak? Kolak diminum bukan dimakan. Air kolak itu diglek-glek gitu. Nah itu dia. Jadi kalau sekarang saya ngopi dikasih gula, itu kayak minum air kolak. Jadi agak aneh aja gitu ya, agak kenapa air kolak ya gitu diminum ya gitu. Jadi bahkan kopinya pahit. Enggak, nanti kalau sudah kita belajar ngulangi itu ya, jadi bisa kerasa bitterness-nya dari kepahitan dari kopi itu bukan pahit-pahit gitu ya, ada rasanya. Nah, kayak kita makan coklat ya, coklat kan kalau bagi yang suka coklat juga ya, kan coklat kan ada coklat yang dark coklat itu kan pahit ya. Coklat kan ada pahitnya juga, tapi ada manisnya juga ya. Nah tapi kalau coklat dikasih gula kali ya. Jadi yang itu ya. Nah kalau misalnya pengen nggak terlalu pahit sekali ya kopinya, nah modalah yang latte, cappuccino gitu ya, tambahin susu. Nggak pakai gula, tetap nggak pakai gula. Tapi belajar sedikit-sedikit ya. Oh ya itu adalah belajar berubah ya. Belajar melakukan perubahan, yang mana itu susah. Apapun ya perubahan tadi, perubahan kebiasaan mengendarai atau berlalu lintas. Saya sampai sekarang bertahan untuk memberikan jalan ke orang ya, meskipun dikatakan goblok segala macamnya mungkin ya. Mohon maaf ya kata-katanya nggak titin, harusnya go titin gitu ya. Gitu, ya gitu ya, katakan bodoh enggak, karena kita bergantian itu baik ya. Sabar itu baik ya. Sabar itu belajarnya seumur hidup, ujiannya setiap hari. Belajar sabar itu ya, belajar sabar ujiannya setiap hari. Belajarnya susah setengah mati, seumur hidup. Ujiannya tiap hari itu adalah sabar. Nah kalau diukur ya orang-orang yang ini, kalau dalam saya rasa berbagai agama ya, ataupun bukan agama, kebiasaan juga ya,
Sabar itu yang sesuatu yang baik ya. Jadi orang diukur itu kalau orang-orang yang beruntung dalam agama Islam juga apa? Orang yang sabar ya. Dan sholat gitu. Jadi sabar ukurannya. Sabar itu ukurannya setara dengan sholat kali ya. Gitu ya. Jadi memang susah ya sabar itu. Ya harus dipahami aja lah sabar. Bahwa kalau kita paham, oh iya memang sabar. Sabar, ngajarin harus sabar, berkebenaran harus sabar gitu. Jadi kalau nggak gitu, jadi kita stres sendiri ya, stres kemudian sakit, kita yang rugi kita sendiri. Sama dengan kopi ini, enak banget nih. Ntar ya saya harus ngabisin kopi dulu ya. Selamat pagi semuanya, yang penting sehat semua, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.